Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imelda Yunita STPMP, salah satu dosen di program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya empu sesuai dengan bidang saya, yaitu Manajemen Rantai Pasok. Mata kuliah ini memiliki kode FPI 3239 dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan pada kurikulum program studi Teknologi Industri Pertanian. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu CPL 05, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan manajemen secara komprehensif dan menyelesaikan permasalahan pada agroindustri. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada aspek delivery, mata kuliah manajemen rantai pasok ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pendekatan sistem-sistem untuk mengelola seluruh arus informasi, arus material, dan jasa dari pemasok bahan baku melalui pabrik-pabrik hingga ke gudang sampai ke konsumen akhir. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas proses manajemen rantai pasok. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen rantai pasok yang efektif dalam proses bisnis. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran yang diberikan seperti slide presentasi, video pembelajaran, studi kasus, dan juga kuis interaktif seperti Word Wall, Kahoot, dan juga Quizzes. Selanjutnya, pada aspek interaction, proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring. Saya menggunakan metode pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui metode Case-Based Learning atau diskusi kelompok. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya mendengarkan paparan materi, tetapi juga didorong untuk aktif berdiskusi dan memecahkan masalah atau studi kasus nyata yang terjadi di industri pertanian melalui interaksi langsung di kelas. Terakhir, pada aspek asesmen, saya memastikan bahwa sistem penilaian dilakukan secara transparan, objektif, dan juga terukur dari sejak awal perkuliahan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Adapun indikator penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, partisipasi dan keaktifan kelas dengan bobot 25%, dan yang kedua ada proyek atau kasus dengan bobot 25%, dan ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, dan juga ada UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 15%, kemudian ada tugas dengan bobot 15% dan kuis dengan bobot 5%. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah manajemen rantai pasok pada pertemuan ketiga dengan materi bahasan yaitu elemen-elemen di dalam rantai pasok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi mahasiswa semua. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke, baik, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga
di mata kuliah manajemen rantai pasok. Sebelum masuk perkuliahan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang yang memimpin doa. Awang boleh, silakan. Oke, baiklah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa sebentar. Oke, baik. Semoga materi hari ini dapat mahasiswa bawah ya nantinya dan bermanfaat bagi mahasiswa untuk di program studi kita. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin absen terlebih dahulu. Kita absen di 1 Unri. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, baik, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, hari ini topik kita di pertemuan ketiga tentang elemen-elemen yang ada di dalam rantai pasok. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi kita di minggu lalu, yaitu pertemuan kedua. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Iya, silahkan Yesika. Materi kita di minggu lalu itu mengenai ruang lingkup rantai pasok mencakup seluruh aktivitas yang mendukung aliran produk, informasi, serta keuangan dari hulu hingga ke hilir, yang dimana itu terdiri dari pengadaan, produksi, penyimpanan, serta manajemen persediaan, distribusi, transportasi, manajemen informasi, pelayanan pelanggan, serta pengelolaan arus keuangan. Begitu. Oke, baik. Ada lagi yang bisa membantu penjawab? Oke, silakan. Kita juga mempelajari secara garis besar kegiatan yang dikelola oleh manajemen rantai pasok ini terdiri dari 3 aliran, di mana itu ada aliran material, itu alirannya dari hulu ke hilir, yaitu dari farmer ke konsumen. Kemudian ada aliran keuangan, itu dari hilir ke hulu atau konsumen ke farmernya. Kemudian juga ada aliran informasi, yaitu aliran yang 2 arah. Oke, baik, Yesika sama email, benar sekali ya. Semua minggu lalu kita telah membahas tentang ruang lingkup yang ada di dalam rantai pasok. Nah, hari ini bahasan kita tentang elemen-elemen apa saja sih yang ada di dalam rantai pasok serta perannya. Apa peran elemen tersebut di dalam rantai pasok? Oke. Sebelum masuk lagi ke materi inti, saya ada pertanyaan terkait topik kita pada hari ini. Pernahkah mahasiswa mengalami hal berikut? Yang pertama, produk yang dicari di minimarket itu kosong. Kok tidak ada ya? Tiba-tiba kalian misalnya ingin membeli suatu produk ke minimarket, kalian butuh banget produk itu, tetapi ternyata kosong. Pindah lagi ke minimarket lain, oh juga nggak ada produknya, kosong gitu ya. Kemudian pernah juga nggak mengalami pengiriman barang yang terlambat? Seperti misalnya membeli produk secara online di e-commerce, ternyata diestimasinya itu 3-7 hari. Tetapi kenyataannya itu datangnya lebih dari 7 hari. Nah, jadi terhitungnya terlambat begitu ya. Kemudian juga ada harga produk tiba-tiba itu naik di pasar. Kira-kira itu kenapa ya? Apa permasalahannya? Ada yang bisa membantu menjawab? Menurut Jose, hal tersebut bisa terjadi karena adanya gangguan pada salah satu elemen pada rantai pasok. Bisa terjadi pada saat produksi maupun pada saat distribusi. Oke, baik, benar sekali ya. Kemungkinan adanya terjadi permasalahan pada salah satu elemen yang ada di dalam rantai pasok. Silakan, ada lagi yang bisa menambahkan? Bu. Oke, baik, silakan Anggi. Contohnya tuh biasanya ada pada keterlambatan distribusi bahan baku yang disebabkan akibat gangguan transportasi atau cuaca ekstrim, dan juga atau masalah logistik global lainnya, Bu. Iya, benar ya, mahasiswa semua yang sudah dijawab oleh Jose dan juga oleh Anggi tadi ya, bahwasanya kemungkinan yang terjadi apabila misalnya terjadi produk yang terlambat dikirim ataupun stok produk itu tiba-tiba kosong di pasar. Nah, kemungkinan ada yang terjadi yaitu permasalahan di salah satu elemen yang ada di dalam rantai pasok. Kenapa? Karena keseluruhan elemen itu harus mampu saling terkoneksi dan juga saling terintegrasi satu sama lain. Apabila ada satu permasalahan, tentu saja akan mempengaruhi terhadap keseluruhan proses di dalam rantai pasok. Nah, jadi untuk produk sampai ke konsumen itu banyak terjadi kendala begitu ya.
Oke, baik, kita lanjutkan. Saya kilas balik kepada materi kita tentang definisi dari rantai pasok. Rantai pasok itu merupakan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung ya dalam memenuhi suatu kebutuhan pelanggan. Kemudian manajemen rantai pasok. Apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok? Yaitu menurut Menzer, supply chain management merupakan suatu koordinasi yang fungsi bisnis untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dalam rantai pasok secara keseluruhan. Jadi harus saling terintegrasi dan terkoordinasi. Apa saja tujuannya dari supply chain management ini? Yang pertama tentu saja untuk efisiensi ya, efisiensi biaya, kemudian ketepatan waktu pengiriman, dan juga fokus utama adalah kepuasan bagi pelanggan. Kemudian juga untuk keunggulan kompetitif. Oke, baik, bisa dilihat pada gambar ini. Ya, ini merupakan elemen-elemen dari rantai pasok dimulai dari raw material. Apa itu raw material? Bahan baku mentah. Dari mana? Dari supplier sebagai penyedia bahan baku. Kemudian dari supplier kita masuk ke factory atau manufaktur, yaitu produsen yang memproduksi bahan baku menjadi produk jadi. Lanjut ke distributor. Distributor itu adalah pihak yang menyalurkan produk ke berbagai wilayah. Kemudian ada retail atau pengecer. Retail itu adalah pihak yang menjual produk itu secara ecer langsung kepada konsumen tingkat akhir ya. Kemudian barulah sampai ke tangan konsumen. Nah, di dalam elemen rantai pasok, keseluruhan elemen ini harus saling terintegrasi, terkoordinasi satu sama lain. Namun apabila terjadi satu permasalahan pada salah satu elemen yang ada di dalam rantai pasok ini, tentu saja akan mempengaruhi dari kinerja rantai pasok itu sendiri ya. Ya, seperti contoh tadi ya yang disebutkan oleh Jose dan Anggi, kemungkinan adanya permasalahan yaitu barang yang dikirimkan bisa terlambat. Kenapa bisa terlambat? Karena bahan baku yang dikirim itu juga terlambat. Jadi produsen itu tidak mampu memproduksi produk karena bahan bakunya belum tersedia dari supplier begitu. Bisa dipahami? Bisa, kita lanjutkan. Nah, di dalam rantai pasok itu ada 3 aliran yang dikelola, yaitu aliran produk, aliran informasi, aliran keuangan ya. Kalau aliran produk ini bergerak dari hulu hingga ke hilirnya, dari supplier to manufaktur atau produsen, kemudian ke distributor, retail, hingga sampai ke konsumen. Kalau aliran keuangan dari hilirnya hingga ke hulunya, dari konsumen hingga sampai ke supplier. Kemudian untuk aliran informasi, nah ini untuk aliran informasi ini dapat bergerak dari 2 arah. Bisa dari hulu hingga ke hilir atau dari hilir hingga ke hulu. Oke, baik, ini ada salah satu contoh dari elemen-elemen di dalam rantai pasok. Contohnya adalah rantai pasok susu. Jadi kita sebagai konsumen, produk susu yang kita beli di minimarket ataupun di toko-toko ya, nah itu bagaimana sih dia melewati proses yang sangat panjang hingga dapat kita minum, kita konsumsi, dan kita beli. Ya, melibatkan beberapa proses. Yang pertama, di sini ada apa ini? Peternak sapi perah. Kemudian masuk ke koperasi pengumpul susu. Dari koperasi masuk ke industri pengolahan susu. Kemudian ada distributor, retail, dan juga konsumen. Jadi dimulai dari peternak susu ya, peternak susu, kemudian masuk ke koperasi pengumpul susu, kemudian baru ke industrinya, industri pengolahan susu, dan juga distributor, retail, dan juga konsumen. Ini adalah contoh dari rantai pasok susu. Nah ya,
mulainya itu dari si peternaknya. Kalau ada permasalahan di peternak sapinya, misalnya suplai susu yang dikirim ke pabrik itu tidak cukup, tentu saja produksinya akan terbatas begitu. Oke, baik. Nah, dari materi itu sesuai dengan metode pembelajaran kita pada hari ini, yaitu studi kasus. Saya ada satu studi kasus yang dapat mahasiswa selesaikan. Sekarang kita bagi dulu kelompoknya menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan di minggu lalu. Silakan dulu duduk berkelompok. Oke, baik, sudah dapat kelompok semua? Sudah. Oke, kelompok 1 mana? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah 5 kelompok ya. Baik, saya akan bagikan terlebih dahulu. Kita ada lembar kerja untuk penyelesaian kasus ini. Saya bagi ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini untuk kelompok 5 ya. Baik, silakan dilihat dulu di layar. Nah, ini adalah contoh kasus kita yang harus mahasiswa selesaikan, yang mana kasusnya adalah kelangkaan kopi bubuk specialty di Kota Pekanbaru. Nah, sebuah perusahaan kopi lokal specialty mengalami penurunan penjualan karena konsumen sering mengeluhkan produk kopi tersebut tidak tersedia di minimarket. Nah, hasil investigasi awal menunjukkan bahwa yang pertama, supplier terlambat mengirim biji kopi, kemudian produksi pabrik terhambat, kemudian distributor kekurangan armada pengiriman, kemudian yang keempat, retail tidak melaporkan stok ternyata secara rutin, kemudian konsumen beralih ke merek lain. Ya. Nah, tugasnya mahasiswa sebagai tim manajemen rantai pasok diminta untuk mengidentifikasi peran setiap elemen rantai pasok, kemudian menganalisis dampak masalah yang terjadi, dan juga memberikan solusi yang tepat. Oke, silahkan mulai dikerjakan untuk masing-masing kelompok, nanti kita akan presentasikan. Oke, baik, silahkan dimulai dari sekarang. Ada permasalahan yang kurang dipahami? Bisa ya? Ya, ini kelompok 4 ya. Oke, gimana? Ada yang kurang dipahami? Cukup? Cukup ya. Sudah ini? Ada yang kurang dipahami? Oke, baik. Oke, kayaknya sudah mulai diangsur ya pengerjaan tugasnya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Kita masuk ke sesi presentasi. Ibu berikan waktu presentasi 10 menit kepada setiap kelompok ini ya. Tolong siapa yang mau duluan? Kelompok 1, silahkan. Siapa perwakilannya di sini? Awang, Bu. Awang, silahkan Awang. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya Muhammad Musamwang. Nah, di sini kita akan membahas terkait permasalahan pemilik pabrik kopi yang mengalami penurunan penjualan. Iya. Nah, untuk elemen pertama itu di industri kopi, itu pertama ada tentunya supplier kopi, yaitu petani kopi. Nah, kemudian petani kopi itu mengirimkan ke manufaktur, yaitu pemilik pabrik, untuk diolah sebagai biji kopi yang siap dikonsumsi. Selanjutnya itu akan didistribusikan kepada konsumen melalui distributor yang akan dijual, yang akan dikirim ke retail atau toko, minimarket, dan yang ada di sekitar kita. Kemudian dari retail akan dikunjungi oleh konsumen yang akan dibeli dan dinikmati biji kopi tersebut. Nah, untuk masalah pada penurunan penjualan ini, masalah pertama kali menurut kelompok setelah diskusi itu ada pada munculnya masalah pada supplier, yaitu petani kopi yang mengalami keterlambatan pengiriman biji kopi segar, mungkin antara masalah panen ataupun cuaca dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang terjadi setelah terjadinya keterlambatan tersebut, tentunya supplier yang terlambat akan mempengaruhi dari manufaktur yang kekurangan bahan baku, sehingga pabrik tidak dapat melakukan pengolahan. Kemudian
ada produksi yang tertunda. Karena produksi yang tertunda, otomatis distributor tidak akan mengirimkan barang ke retail atau toko-toko yang ada di seluruh Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian dari retail tentunya akan kehabisan stok, maka muncullah kekecewaan konsumen terhadap kekurangan atau kekosongan bahan baku yang ada di supermarket tersebut. Nah, kemudian karena kekosongan itu, produk yang akan dicari oleh konsumen akan menurun, sehingga konsumen tidak ingin membeli produk tersebut, akan membeli produk alternatif lainnya yang tersedia. Kemudian karena banyaknya pilihan, maka produk yang sudah dibeli yang kosong tersebut tidak akan terjual kembali kepada konsumen, sehingga terjadilah misinformasi, yaitu karena informasi permintaan konsumen yang menurun, terus ada data persediaan stok yang tidak jelas, terus ada jadwal produksi, jadwal pengiriman yang tertunda, kapasitas armada distribusi yang terganggu, prediksi peningkatan permintaan yang tidak terduga, dan lain sebagainya, menyebabkan informasi yang baik dapat mencegah keterlambatan dan kekurangan stok yang terjadi di minimarket, seperti itu. Oke, baik, itu adalah permasalahan ya yang terjadi pada elemen rantai pasok sehingga terjadinya kelangkaan kopi specialty ya, sesuai dengan kasus kita tadi. Oke, terima kasih Gus Samwang. Kita beri big applause dulu ya kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya pendapat lain ada dari kelompok mana? Pendapat lain boleh silakan menambahkan mungkin ya. Silakan kelompok 4. Perkenalkan, saya Sinta Manurung, perwakilan dari kelompok 4. Berdasarkan hasil diskusi kami menambahkan di mana adanya permasalahan pada kelangkaan kopi bubuk di Kota Pekanbaru ini yang meliputi elemen supplier, manufaktur, distributor, retailer, serta customer. Solusi yang dapat kami berikan yaitu pada bagian supplier, yaitu yang pertama meningkatkan perencanaan pasokan bahan baku. Kemudian menyiapkan pasokan alternatif atau backup supplier, memperbaiki jadwal pengiriman, serta menjalin komunikasi yang baik dengan manufaktur. Solusi untuk manufaktur antara lain menyediakan safety stock untuk bahan baku, menyusun jadwal produksi yang fleksibel, meningkatkan koordinasi dengan supplier, melakukan monitoring persediaan secara berkala. Solusi untuk distributor yaitu menambah armada distribusi, menyusun rute pengiriman yang efisien, bekerja sama dengan baik dengan logistik lain, serta menggunakan sistem pelacakan pengiriman. Solusi untuk bagian retailer yaitu melakukan pelaporan stok secara rutin, menggunakan sistem informasi persediaan, memesan produk sebelum stok habis atau reorder point, kemudian berkomunikasi aktif dengan distributor. Dari beberapa permasalahan tersebut, untuk mencegah terjadinya kembali masalah-masalah itu dapat dilakukan dengan yang pertama, integrasi informasi antar pelaku rantai pasok, penerapan sistem informasi persediaan, perencanaan permintaan yang lebih akurat, penyediaan safety stock, evaluasi kinerja supplier dan distributor secara berkala, serta kolaborasi dan komunikasi yang intensif antar pelaku rantai pasok. Oke, Sekian, Bu. baik. Terima kasih kelompok 4. Big applause dulu. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya jawaban dari kelompok yang sudah mempresentasikan ya keseluruhan. Kita big applause dulu untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya mahasiswa mampu ya menyelesaikan permasalahan kasus yang ada pada tugas yang saya berikan. Ya, sebelum kita simpulkan materi kita pada hari ini tentang elemen-elemen rantai pasok dan perannya di dalam rantai pasok, kita masuk ke kuis dulu. Sebagai bahan evaluasi apakah mahasiswa memahami tidak terhadap materi kuliah yang diberikan, ya. Dan juga Ibu dapat mengetahui apakah subcapaian pembelajaran kita pada hari ini tercapai atau tidak. Nah, silakan dulu dibuka HP-nya masing-masing. Silakan di-scan. Oke. Siap-siap?
Kuis ini adalah kuis kecepatan tangan. Siapa yang duluan dapat menjawab, nah itu pemenangnya ya. Silakan. Ya, soal 1, menurut konsep rantai pasok, elemen yang bertugas mengubah bahan baku yaitu iya, merci ya duluan. Alhamdulillah ya, kita sudah dapat 3 pemenang kuis pada hari ini. Nah, sebagai penutup mata kuliah kita terkait topik elemen-elemen yang ada di dalam rantai pasok, siapa yang dapat membantu memberikan kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu? Silakan. Oke, silakan Windy. Kesimpulannya yaitu kasus ini menunjukkan bahwa setiap elemen dalam rantai pasok itu saling bergantung satu sama lain. Gangguan pada satu elemen dapat menimbulkan efek domino yang berdampak pada seluruh rantai pasok hingga menyebabkan kehilangan pelanggan. Iya. Oleh karena itu, koordinasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen rantai pasok. Oke, benar ya yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa kesimpulan kuliah kita pada hari ini bahwa pentingnya adanya kolaborasi dan juga pertukaran informasi antar seluruh elemen yang ada di dalam rantai pasok. Kita lihat poin-poinnya. Rantai pasok itu terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retail, dan juga konsumen. Kemudian setiap elemen itu memiliki peran yang berbeda. Ya, masing-masing elemen itu memiliki perannya masing-masing, yang mana dia saling bergantung atau saling terkoneksi atau terhubung satu sama lain. Apabila terjadi satu permasalahan, maka akan mengganggu terhadap elemen lainnya, gitu ya. Kemudian gangguan pada satu elemen itu mempengaruhi keseluruhan sistem di dalam rantai pasok. Nah, dan juga, nah ini tadi yang disampaikan oleh Windy ya, kolaborasi dan pertukaran informasi itu sangatlah penting ya. Itu kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini. Oke, baik, demikian perkuliahan kita. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah manajemen rantai pasok yang saya ampu melalui metode dan interaksi yang telah diterapkan. Saya berharap mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara optimal dan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang agroindustri. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pengajaran saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.